Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab was Sunnah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, kita masih dalam pembahasan dalil-dalil wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin fi ghairi maksiatin. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin fi ghairi maksiatillah. Akhraja al-Bukhari fi sahihihi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dalam Kitabul Ahkam bab as-sam'i wa ta'alil imam malam takun maksiyah. Ya, dari awal sudah kita sampaikan dalil-dalil tentang masalah ini ada dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam atau bab tentang ahkam, pasalnya banyak. Demikian pula dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab tentang kepemimpinan, ya, dan yang berkaitan dengan pasal-pasalnya sangat banyak sekali. Kata Syekh, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dalam kitab Al-Ahkam bab wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin selama bukan dalam masalah maksiat. Demikian pula dalam Sahih Muslim, dalam sahihnya Kitabul Imarah, bab tentang kepemimpinan. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Kata-kata ala ini sebagaimana alaikum bisunnati, menunjukkan akan al-wujub al-amr alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang tidak dia cintai atau yang dia benci. Illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali kalau dia diperintah untuk berbuat maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jika diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Ini sekali lagi hadis yang sangat terang benderang tentang salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang hampir ada dalam setiap kitab-kitab akidah. Ya, contoh dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah
Ya. Atau kata Imam Ahmad rahimahullah, as-sam wa ta'ah li a'immatil muslimin wa amiril mu'minin al-bar awil fajir. Ya. Wa man istama'an nas alai wa radu bihi wa man ghalabahum bisayfi. Dan ini insya Allah sudah kita sampaikan, entah pemimpinnya dipilih lewat jalur yang syar'i atau yang tidak syar'i, selama dia masih muslim, wajib mentaatinya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulahu fi ma ahabba wa kariha. Sabda Rasul dalam hal yang dia benci atau yang dia sukai, ai fi ma wafaqa gharadahu aw khalafahu. Terkadang ada perintah, peraturan pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang nggak cocok dengan hati kita. Tetap selama itu bukan maksiat, wajib ditaati. Terkadang ada orang yang beralasan yang ditaati hanya yang sesuai dengan kemaslahatan. Ya, kita katakan kemaslahatan siapa? Ya, terkadang beda antara satu dengan yang lain. Dan sudah kita sering contohkan peraturan di perempatan jalan lampu merah. Ya, kita inginnya langsung jalan terus. Yang lain juga sama. Nggak bisa. Ya, sesuai dengan selera kita. Bisa apa? Tabrakan. Maka diadakan peraturan tersebut untuk kemaslahatan al-jami'. Meskipun terkadang ada ketidakcocokan. Namun selama itu bukan maksiat, wajib didengar dan ditaati. Kemudian kata Syekh qala al-Mubarakfuri fi Syarh Tirmidzi. Seorang ulama yang bernama Al-Mubarakfuri dalam syarahnya terhadap Sunan Tirmidzi, yaitu Fathul Ahwadhi, Syarh Sunan Tirmidzi, beliau berkata, wa fihi annal imam idza amara bimandubin aw mubahin wajib. Apabila pemimpin memerintahkan kepada sesuatu yang asal hukumnya itu mandub, mustahab, atau mubah, maka statusnya berubah menjadi wajib. Misalnya kita diperintah, dianjurkan oleh syariat, perintah yang tidak wajib hukumnya, yaitu yang berupa misalnya bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan lah. Kan ada infak yang wajib, ada yang mustahab. Ketika misalnya pemerintah mewajibkan kita untuk melakukan yang mustahab tadi, hukumnya bisa menjadi wajib. Demikian pula yang mubah, tadi peraturan lalu lintas, mubah urusan dunia. Tapi ketika ada perintah dari pemimpin, hukumnya bisa menjadi wajib. Sekali lagi, selama bukan maksiat, maka wajib ditaati. Adapun perincian masalah ini, antum bisa lihat dalam kutip risalah kecil oleh Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, Al-Ihkam fi Sabri Ahwal Hukam. Beliau lebih perinci tentang pembahasan wajib mendengar dan taat dengan berbagai keadaannya. Bagaimana kalau memerintah kepada yang wajib, bagaimana memerintah kalau yang mustahab, yang makruh, yang mubah, yang haram. Itu ada perincian, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab tadi. Qala al-Mutahhar ala hadal hadith, yakni sam'u kalamil hakim wa ta'atu wajibun ala kulli muslim. Makna hadis tadi, wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sawa'un amarahu bima yuwafiq taba'ahu aw lam yuwafiqhu. Baik dia memerintahkan kepada yang sesuai dengan seleranya atau yang tidak sesuai dengan seleranya. Sawa'an amarahu bima yuwafiq taba'ahu aw lam yuwafiqhu. Karena tidak semua peraturan cocok dengan hati kita. Namun selama itu bukan maksiat, wajib sami'na wa ata'na. Contohnya tadi, peraturan lalu lintas, kita terkadang ingin cepat-cepatan, tiba-tiba lampu merah, maka wajib untuk apa? Berhenti. Dalam rangka mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan,
wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fardhah. Ya, kami berpendapat taat kepada pemimpin termasuk wajib, ya, sebagai bagian daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyarti alla ya'murahu bimaksiatin, dengan syarat tidak memerintah untuk berbuat maksiat. Fa in amarahu biha fala tajuzu ta'atuhu. Jika memerintahkan kepada maksiat, tidak wajib ditaati, bahkan tidak boleh ditaati. Haram mentaati dalam hal yang maksiat. Rasul mengatakan secara umum, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Lakin la yajuzu lahu muharabatul iman. Namun tidak boleh mengkudeta, memerangi, memberontak kepada pemimpin gara-gara peraturannya yang maksiat atau akan kezalimannya. Dan ini insya Allah akan ada bab khusus tentangnya. Namun ijma' ulama, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ajma'a ahlu sunnah ala anna imam la yan'azilu bil fisqi. Bahwasanya ijma' ahlu sunnah mengatakan pemimpin yang zalim, yang fasik tidak boleh dilengserkan. Ya, ketaatan kepadanya hanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Seandainya dia memerintah kepada maksiat, tidak wajib ditaati, namun tidak boleh diperangi, tidak boleh dikudeta. Qaluhu fala sam'a wala ta'ah, yakni fima umira bihi minal maksiati faqat. Adapun sabda Rasul tidak boleh mendengar dan taat, yaitu dalam hal yang memang khusus, ya, bermaksiat kepada Allah. Misalnya ada 10 perintahnya, 10 peraturannya, yang 8 mubah misalnya, yang 2 maksiat, maka yang tidak boleh ditaati hanya yang 2 ini. Yang 8 tadi yang mubah wajib didengar dan ditaati. Ini untuk lebih menegaskan lagi, karena mungkin ada sebagian yang gagal paham. Ya, dikira tidak boleh didengar dan ditaati secara mutlak, tidak. Yang tidak boleh didengar dan ditaati yang hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni fima umira bihi minal maksiati faqat. Yang tidak boleh didengar dan ditaati yang diperintah untuk bermaksiat saja. Fa idza amarahu an yurabiya. Misalnya kalau perintah pemimpin itu bermaksiat, seperti disuruh orang itu berjual beli dengan cara riba, ya, harus pakai riba misalnya, ya, maka tidak boleh ditaati dalam perintahnya yang satu ini. Au yaqtul musliman bighairi haqqin, ya, atau membunuh orang muslim tanpa hak. Ya, misalnya pemimpin menyuruh si B untuk membunuh si C misalnya tanpa hak, maka haram ditaati, tidak boleh. Wa nahwa dzalik wajaba an yusa amruhu fi dzalik fala yumtathal. Wajib untuk ditinggalkan perintahnya tersebut, tidak boleh dilaksanakan. Wala yufham min dzalik annahu idza amara bi ma'siyah fala yusma' lahu mutlaqan. Tidak boleh dipahami hari sini apabila memerintah untuk maksiat tidak boleh didengar secara mutlak. Ya, fi kulli awamiri. Ini gagal paham. Ya, kalau ada orang yang membaca risadi, kalau dia memerintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, kemudian dipahami berarti secara mutlak tidak boleh didengar, ditaati semua perintahnya. Ini gagal paham, ini salah paham. Bal yusma' lahu wa yuta' mutlaqan illa fil maksiat. Bahkan secara mutlak wajib didengar dan ditaati perintahnya kecuali yang maksiat. Ini saja batasannya. Selama tidak bermaksiat, selama tidak menyelisih perintah Allah dan perintah Rasul, wajib didengar dan ditaati. Fala sam'a wala ta'ah. Kemudian Asy-Syaikh menukil ucapan Imam Harb Al-Kirmani, murid dari Imam Ahmad rahimahullah, fil aqidah, ya, dalam kitab beliau yang berjudul, ada yang mengatakan Aqidah atau Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Insyaallah kitab ini akan kita kaji
ya tiap hari Kamis ya badal maghrib, pengganti kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna. Berkata Harb Al-Kirmani dalam akidah yang beliau nukilkan an jami'i salaf. Ya, beliau menukil ijma' salaf dari sahabat sampai zaman beliau. Kata beliau, wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillahi ma'siyah falaysa laka an tuti'ahu albattah. Jika dia memerintahkan ya, atau jika pemimpin memerintahkanmu ya untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Walaysa laka an takhruja alaih, namun tidak boleh engkau memberontak kepadanya. Wala tamna'u haqqahu, dan tidak boleh engkau mencegah hak pemimpin tersebut. Ya, letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Yang maksiat tidak boleh ditaati, namun tetap dia dihormati, didengar dan ditaati perintahnya. Yang tidak bermaksiat dan tidak boleh kudeta, tidak boleh juga mencaci makinya, harus as-sabr. Ad-dalil tsalits, dalil yang ketiga tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin muslim ya bi ghairi ma'siyatillah, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Akhrajal Imam Muslimun fi sahihihi Kitabul Imarah. Ya, nanti kalau di perpustakaan misalnya lihat lagi kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Bukhari, bab-bab yang seperti disampaikan oleh Asy-Syaikh tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa asaratin alaika. Kata Rasul SAW, wajib bagimu mendengar dan taat. Ini mirip dengan riwayat Abdullah bin Umar tadi, alal mar'il muslim. Kalau sekarang alaika, maknanya sama, wajib alaik. Ya, alaikum bisunnati. Alaika asam wa ta'ah. Wajib bagimu mendengar dan taat kepada pemimpin fi usrika, dalam masa kesulitanmu, wa yusrika, masa mudah kemudahanmu, wa mansyatika, masa semangatmu, wa makrahika, masa tidak adanya semangatmu, wa asaratin alaik, dan hendaklah engkau mendahulukan hak pemimpin atas hakmu. Kemudian disyarah di sini, qauluhu mansyatika maf'alun minan nasyati, ai fi halati nasyatika. Maksudnya pada waktu semangatmu. Wa kadzalika qaulu makrahika, ai halata karahatika. Ini sama dengan sabda Rasul tadi, fima ahabba wa kariha. Dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia suka. Nggak ada alasan. Saya nggak suka, saya nggak cocok, nggak ada. Ya, selama itu tidak maksiat, wajib didengar dan ditaati. Oh, itu nggak ada kemaslahatan bagi saya, tidak ada alasan. Ya, selama tidak maksiat, wajib didengar dan ditaati. Wal murad fi halati ridha wa sakht wal usri wal khairi wasyarr. Dalam keadaan apapun, kalau ada perintah pemimpin, sekali lagi selama tidak maksiat, wajib didengar dan ditaati. Ya, kalau menyelisih misalnya, ya, dengan adanya tetap keyakinan wajib mendengar dan taat, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi, kalau orang itu di lampu merah tetap dia nabras, ya, maka dia apa? Berdosa. Dosa bukan hanya orang itu main judi ataupun minum minuman keras, ya, ataupun berzina, namun ya juga di antara bentuk dosa melanggar peraturan pemimpin kaum muslimin. Itu kalau selama dia masih meyakini wajibnya mendengar dan taat. Cuma tadi karena ya tergesa-gesa kemudian tidak berpikir panjang, ya mana istilahnya menyelisihi, menyimpang dari aturan pemerintah kaum muslimin, maka dia berdosa, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Namun seandainya dia meyakini tidak wajib mendengar dan taat secara mutlak kepada pemimpin, dengan alasan pemimpinnya zalim, dengan alasan pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini yang dikatakan mubtadi. Jadi beda dua keadaan.
Kalau dia dari asalnya sudah nggak mau mendengar dan taat kepada pemimpin yang dolim misalnya, ini yang dinamakan ahli al-bidah, keluar dari ahli sunnah wal jamaah, karena ini bagian daripada usul ahli sunnah. Namun kalau dia masih meyakini dalam hatinya pemimpin, ya bagaimanapun kezalimannya wajib didengar dan ditaati selama bukan dalam maksiat. Ya cuma tadi, ya karena kecerobohannya menabrak aturan pemerintah yang tidak bermaksiat, maka dia berdosa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan dua keadaan ini. Qala ulama kama haka Nawawi, ya berkata para ulama seperti yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, maknahu tajib ta'atu ulatil umur fima yashuku wa takrahuhu nufus. Wajib mentaati pemimpin dalam hal yang terasa berat dalam hati. Selama tidak maksiat wajib didengar dan ditaati meskipun berat. Ya, apalagi kita tahu fatil jannatu bin makari, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Wa ghairu fi mimma laysa bimaksiyah, selama tidak maksiat. Fa in kanat maksiatan fala sam'a wala ta'ah. Kalau sudah perintahnya bermaksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Qala wal atharatu al istisar wal ikhtisas bi umri dunya alaikum. Adapun sabda Rasul wa atharatin alaika, yaitu wajib kita mendahulukan hak pemimpin atas hak kita. Ai isma'u wati wa ikhtassal umara bid dunya wa lam yusirukum haqqakum mimma indahum. Maksudnya dengar dan taati meskipun pemimpin lebih mendahulukan haknya di atas hak kalian. Dalil rabi', dalil yang keempat tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, yaitu akhraja Muslimun fi sahihihi, masih dalam Sahih Muslim tadi Kitabul Imarah, wa bawwaba ali An-Nawawi faqal, Imam Nawawi membuat bab dengan ucapan beliau, babun fi ta'atil umara wa in mana'u al-huquq, bab tentang mentaati pemimpin meskipun mereka tidak melaksanakan hak-hak rakyatnya alias dolim. Ya. An Alqamah ibni Wa'il al-Hadrami an Abi qala, dari Alqamah bin Wa'il al-Hadrami, dari ayahnya beliau berkata, Sa'ala Salamatu ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah SAW faqala ya Nabi Allah. Salama bin Yazid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah jika ada pemimpin-pemimpin kami yang meminta hak mereka namun tidak memberikan hak kami, alias tadi zalim, curang, tidak adil. Fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Fa'aradu anhu, Rasul berpaling, nggak mau menjawab. Summa sa'alahu, kemudian ditanya lagi. Fa'aradu anhu, Rasul tidak mau menjawab, Rasul berpaling. Summa sa'alahu fi tsaniya aw fi tsalitsah, sampai ketiga kali. Fajadabahu al-Ash'as bin Qais, maka al-Ash'as bin Qais menarik tadi Salama bin Yazid al-Ju'fi, wa qala isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati, fa innama alaihim ma hummilu, sesungguhnya kewajiban mereka atau mereka menanggung apa yang mereka lakukan, wa alaikum ma hummiltum, dan tugas kalian sebagaimana yang dibebankan atas kalian. Wa fi riwayat Muslimin aidan fajadda wal Ash'as bin Qais faqala Rasulullah SAW, bahwasanya Al-As bin Qais menarik tadi Salamah bin Yazid, kemudian menyampaikan sabda Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Makna hadis ini, anna Allah Ta'ala hammal al-ulat wa aujaba alaihimul adl bainan nas, bahwasanya para pemimpin Allah wajibkan untuk berlaku al-adl. Dan ini sudah kita sampaikan di surat An-Nisa 58 dan 59.
ayat 58 surat An-Nisa itu tentang kewajiban pemimpin atas rakyatnya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Ini ayat berkaitan dengan pemimpin. Ayat selanjutnya 59 berkaitan dengan kewajiban rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Makanya dua ayat ini dinamakan ayat kepemimpinan. Ya, tugas rakyat dan hak tugas pemimpin dan hak pemimpin. Fa idza lam yuqimu athimu, kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka berbuat adil, maka mereka berdosa. Wa hamala ra'i asab wa ta'alahum. Rakyat ada kewajibannya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Hadis ini ya sekali lagi menegaskan apa yang sudah Allah firmankan dalam surat An-Nisa 58 dan juga 59. Fa in qamu bidzalik usibu alaih. Kalau mereka melaksanakan tugas mereka, mereka mendapatkan pahala. Wa illa asim. Jika tidak, mereka akan mendapatkan dosa. Ad-dalilul khamis, dalil yang kelima, akhraja Muslimun fi sahihi an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Ya, sekali lagi, ini luar biasa hadis-hadis dalam Sahih Muslim, khususnya dalam babul imarah. Ya, tadi dari Abdullah bin Umar, sekarang dari Hudzaifah bin Yaman, banyak hadis-hadis tentang masalah yang satu ini. Qultu ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin. Kata Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, kami dahulu dalam keadaan jahiliyah, dalam kejelekan, keburukan. Faja'allahu bi khairin. Lalu Allah mendatangkan kebaikan, yaitu al-Islam. Fanahnu fihi. Fahal min wara'i hadzal khair syarrun? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Qala na'am, kata Rasul, ya. Qultu hal wara'a dzalika syarr khairun? Apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan? Qala na'am. Qultu fahal wara'al khair syarrun? Ya, ini kalau dalam Sahih Bukhari ada tambahan-tambahannya. Apakah setelah kebaikan akan ada kejelekan? Kata Rasul, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Ya, makanya kalau disambungkan dengan hadis ini, dan juga dalam riwayat Bukhari juga, yang dikatakan du'atun ala abwabi jahannam, sebagaimana kata Syekh Utsaimin juga, yaitu para provokator yang suka mencaci maki pemimpin, yang memprovokasi rakyat untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ya, makanya hadis ini berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Qala na'am, qultu kaif? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan akan ada kejelekan? Kata Rasul, iya. Apa itu? Kata Hudzaifah, yaitu kata Rasulullah SAW, akan ada sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, yang tidak berpegang dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubum syayatin fi jusmadil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang dolim, yang curang, yang kejam, yang keji. Ya. Qala qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik. Ini sifat sahabat Rasul SAW. Sikap sahabat Rasul tidak langsung menghukumi, tidak langsung sikat caci maki, demo, kudeta, namun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sikap seorang muslim yang sejati. Kalau ada kejadian seperti ini, pemimpin yang dolim, tanya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihukumi dengan akalnya, perasaannya, hawa nafsunya, atau ikut-ikutan mayoritas manusia atau tren, dan seterusnya. Namun qala Allah wa qala Rasul itu sebagai pedoman hidupnya. Maka apa kata Rasul? Tasma' wa tuti' lil amir. Tetap engkau dengar dan taati. Meskipun pemimpinnya tadi tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Rasulnya, tidak adil alias dolim, kejam, keji. Ya, sekali lagi, ini wasiat
petunjuk dari Sayyidu Waladi Adam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun langkahnya hadis ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, padahal terang beneran tidak ada alasan tidak mendengar dan taat meskipun pemimpinnya sangat zalim. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, fasma wa ati. Rasul tegaskan 2 kali. Pertama dengan fi'il mudhari' tasma wa tuti. Yang kedua isma wa ati, fi'il amr. Ini luar biasa penekanan penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas, wa hadzal hadits min ablaghi al-ahadits allati ja'at fi hadzal bab. Kata Syekh, hadis ini merupakan hadis yang paling mendalam, yang paling kokoh, yang paling jelas, yang paling terang benderang dalam bab ini. Makanya anak pribadi kalau menyampaikan pembahasan akidah wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, kita bawakan hadis ini agar lebih melek untuk membantah berbagai macam syubhat dari ahli bidah, terutama yang mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Rasul mengatakan tidak kafir. Kenapa? Karena wajib didengar dan ditaati. Tetap isma wati tasma watuti. Dan petunjuk Rasul, sunnah Rasul, hukumnya Rasul, hukumnya Allah. Ini ada pemimpin nggak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian tadi kalau ada syubhat pemimpin yang zalim tidak boleh ditaati, Rasul mengatakan pemimpinnya berarti setan dalam jasad manusia. Tapi kata Rasul tasma wa tuti. Sekali lagi hadis ini luar biasa membantah berbagai syubhat ahli bidah, terutama dari kalangan harokin atau yang mengikuti jejak mereka. Hadis ini ablahul ahadits allati ja'at fi hadzal bab. Qad wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahum la yahtaduna bihadi wa la yastanuna bi sunnati wa dzalika ghayatud dhalal wal fasad. Kata beliau, Rasul mensifati pemimpin tersebut tidak berpegang dengan petunjuk beliau, tidak mengikuti sunnah beliau. Dan sekali lagi sunnah Rasul, petunjuk Rasul adalah hukumnya Rasul, hukum Allah. Wa mayyuti Rasul faqad atau Allah, barang siapa taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak langsung dikafirkan, tidak langsung dikatakan itu murtad dari Islam sebagaimana vonisnya kelompok Al-Khawarij. Kata beliau, bahkan ini menunjukkan bagaimana pemimpin tersebut di puncak kesesatan dan kerusakan. Wa nihayatu zagh wal ina fahum la yahtaduna bil hadyi nabawi fi anfusihim. Mereka tidak menjadikan sunnah Nabi, ajaran Nabi sebagai petunjuk mereka dalam diri mereka, wala fi ahli, dalam keluarga mereka, wala fi ra'ayahum, dalam masyarakat mereka. Sudah nggak berhukum sama sekali dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzalik, meskipun demikian, faqad amran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Rasul memerintahkan kaum muslimin, rakyat kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut fi ghairi maksiatillah, tetap dengan ikatan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa muqayyadan fi ahadits ukhar. Karena hadis satu dengan yang lain saling mengokohkan. Hadis ini tidak ada kata-kata sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar tadi, malam ya'mur bi maksiatillah. Namun sekali lagi hadis Abdullah bin Umar ini mengikat hadis ini, ketaatan kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ditambah lagi dengan ayat yang sudah kita pelajari, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kenapa kok tidak ada ati ulil amri dalam ayat tersebut? Karena ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau bertentangan dengan ati Allah ati Rasul, tidak boleh ditaati perintah pemimpin kaum muslimin tersebut. Hatta law balagal amr ila darbika wa akhri malik. Meskipun harus pukul
engkau dipukul punggungmu, dirampas harta. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan bagaimana kezaliman itu nampak jelas. Bahkan engkau mengalami sendiri kezaliman tersebut, namun tetap didengar dan ditaat. Coba lihat lagi sejarah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad dikriminalisasi oleh 3 penguasa, 3 khalifah. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Beliau dipenjara, beliau dicambuk, bahkan sempat pingsan. Namun dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, beliau tetap mengatakan wasam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin wa amril mu'min al-bari awil fajiri. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ya, sekali lagi, meskipun orang itu mengalami sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana kezaliman pemimpin, tetap tasma wa tuti, isma wa ati. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Fala yahmilannaka dzalik ala tarki ta'atim wa adami sama'i awamirihim. Ya, meskipun pemimpin berbuat zalim kepadamu, jangan sampai itu membuatmu tidak taat kepada mereka, tidak mau mendengarkan perintah mereka. Fa inna hadzal jurma alaihim. Kezaliman mereka, kecurangan mereka, mereka yang menanggung di hari kiamat. Ya, wa sayuhasabun wa yujazawna bi yaumil qiyamah. Mereka akan dibalas pada hari kiamat. Cuma kewajiban kita di dunia mendengar dan taat selama tidak dalam maksiat kepada Allah, meskipun kita sendiri sebagai korban kezalimannya. Ini ya hadis yang luar biasa, menegaskan, menekankan, mentakkid asam wa ta'ah kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah ada kata-kata mendengar dan taat albar awil fajir, yang baik maupun yang fajir. Nggak ada alasan tidak mau mendengar kepada pemimpin karena tuduhan kezaliman, kecurangan, dan seterusnya. Fa in qadakal hawa ila mukhalafati hadzal amr al hakim wa syar'il mustaqim falam tasma wa lam tuti li amrika lahiqakal itsm. Jika engkau terbawa oleh hawa nafsu untuk menyelisih perintah Rasul ini, ya, perintah yang bijak, syariat yang lurus, engkau tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin, maka engkau akan berdosa. Ini yang kita sampaikan tadi. Kalau ya dalam hatinya meyakini wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, ya, selama tidak bermaksiat, ya, kemudian dia menyelisih salah satu perintahnya yang makruf, yang tidak maksiat, maka dia berdosa. Tapi kalau dia dari asalnya, dari awalnya tidak mau mengakui wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, dengan alasan pemimpinnya zalim, dengan alasan pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ini yang dikatakan mubtadi, ya, mantaroka ya khoslatan min khisalis sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa minas sunnatil lazimah allati mantaroka khoslatan minha walam yakul biha walam yu'min biha lam yakun min ahliha. Itu kalau tidak apa? Meyakini akan wajibnya asam wa ta'ah. Wa hadzal amrun nabawi min tamamil adl alladhi ja'al islam bihi fa inna hadzal madrub idalam yasma wa yuti wa dzalkal madrub idalam yasma wa yuti afdal dzalik ila ta'til masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Inilah perintah dari Nabi SAW yang sempurna, yang adil, yang dengannya datang Islam, ya, untuk membawa keadilan, kebaikan, kemaslahatan. Kenapa demikian? Kalau orang itu yang dipukul, yang didolimi oleh pemimpin, tidak mau mendengar dan taat, apalagi sampai memprovokasi yang lain, maka ini akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar, akan mentaktil, yaitu akan menafikan, meniadakan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Fayaqa'adzul ala jami' ra'iyya au aktsarihim. Wa bidzalika yartafi al-adl anil bilad wa tatahaqqaq al-mafsadah wa talhaqu bil jami'. Ya, maka kezaliman itu akan mengenai semua rakyat dan atau kebanyakan mereka, dan akan dihilangkan keadilan dari negeri tersebut dan akan rusak. Ya, apalagi tadi kalau ada provokasi dan seterusnya, pertumpahan darah, kekacauan, naudzubillahi min dzalik.
Bainama law durima hadza fa sabara wahtasab wa sa'alallah al-faraja wa sami'a wa ata laqamatil masalih wa lam tata'ata. Namun kalau orang itu ketika didolimi oleh pemimpin, dia bersabar, dia mengharapkan pahala di sisi Allah, dia mengharapkan solusi dari problematikanya kepada Allah, dan dia tetap mendengar dan taat kepada Allah dan pemimpin kaum muslimin, maka akan tegak kebaikan dunia maupun akhirat. Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, innan nasa ida ubatulu min kibari sultanin fasabaru malabithu an yarfa'allah dari ka'anhu. Sesungguhnya manusia kalau diuji dengan pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka segera Allah akan entaskan musibah itu dari mereka. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, maka bersabarlah. Nah, walam yadi haqquhu indallahi ta'ala. Tidak akan sia-sia haknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farubbama awwadha khairan minhu. Barangkali Allah berikan yang lebih baik dari apa yang diambil oleh pemimpin tersebut. Warubbama iddakhara fil akhirah. Dan barangkali Allah simpan di hari kiamat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wa hadza min mahasinis syariah. Ini salah satu yang menunjukkan kebaikan syariat Islam. Fa innaha lam turatib asam wa ta'ala adlil a'immah. Syariat Islam tidak mensyaratkan wajib didengar dari taat pemimpin kalau dia adil, tidak. Bagaimanapun kezalimannya, tetap rakyat wajib mendengar dan taat selama bukan dalam maksiat kepada Allah. Walau kanat amra kadzalik la kanatid dunya kulluha harjan wa marjan. Seandainya wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin disyaratkan pemimpinnya harus yang adil, yang baik, yang saleh, maka akan terjadi kekacauan. Kalau orang itu atau kalau pemimpin itu tidak adil, kemudian masyarakat tidak mau mendengar dan taat kepada semua perintahnya meskipun tidak bermaksiat, maka yang terjadi kekacauan, pertumpahan darah, naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah ya ala lutfihi ya ibadi. Taib ajalul sadis akhraja Muslimun fi sahihihi an Auf bin Malik. Ini juga menegaskan lagi tentang akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, masih dalam Sahih Muslim Kitabul Imarah dari sahabat yang lain Auf bin Malik. Dari Rasul SAW beliau bersabda, khiyaru a'immatikum alladina tuhibbuna wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Kalian mendoakan mereka dengan kebaikan, mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Ini sebetulnya di sini banyak dibawakan oleh para ulama tentang ad-du'a li walil amr. Di antara syariat Islam yaitu mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Dalilnya hadis ini. Wa yusalluna alaikum, mereka yaitu rakyat atau pemimpin mendoakan kalian dengan kebaikan, wa tusalluna alaihim, kalian rakyat mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa syiraru a'immatikum alladziina tubghiduna wa yubghidunakum. Sejelek pemimpin kalian yang kalian membenci mereka, mereka membenci kalian, wa tal'anunahu wa yal'anunakum. Dan kalian melaknat mereka, mereka melaknat kalian. Ini yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Tidak boleh mencela, mencaci maki, mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Dan insya Allah akan, dan sudah disampaikan juga pembahasan ini di muqaddimah bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah salah menjadikan ini sebagai garis pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah. Namun sebaliknya, idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Qila ya Rasulullah afala nunabidum bisayf. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah boleh kami
menghunuskan pedang, memberontak kepada mereka. Faqala la, jangan, kata Rasul, tidak boleh, ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka masih melaksanakan salat, artinya masih muslim. Wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahuna fakrah amalahu, jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian tidak menyukainya, maka tidak sukai yang dia perbuat dari kedzaliman, dari kemaksiatan. Inilah pertengahan Ahlussunnah. Ya, kedzaliman pemimpin tetap diingkari dalam hati, tapi tidak boleh mencaci maki, mengkritiknya di medsos atau di hadapan umum, tidak boleh juga memberontak. Dan wajib mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat. Bukan berarti kita mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang bukan maksiat. Kemudian kita tidak mengingkari, wajib. Kemungkaran diingkari, cuma ada caranya. Ya, di antaranya tadi mengingkari dalam hati. Kata Rasul SAW dalam riwayat yang lain, ala man wali ali walin fara'ahu ya'ti syai'un min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Ketahuilah, jika ada pemimpin kalian, ya, dia berbuat kemaksiatan, maka bencilah, ingkarilah perbuatan maksiatnya, wala yanzi'anna yadan min ta'ati, namun jangan memberontak. Ya, ini tidak ada redaksi wasam wa ta'ah, cuma tersirat. Artinya kalau tidak boleh dikudeta, wajib didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Dalil sabi, dalil yang ketujuh, ini masih separuh perjalanan, masih ada separuh lagi dalil-dalil tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Kalau tadi yang dalam Sahih Muslim saja, Sahih Bukhari saja, sekarang yang redaksinya sama atau mirip, ya. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi ada hadis yang cuma dalam Sahih Bukhari, ada cuma dalam Sahih Muslim, ada pula yang gabungan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa memaksiatiku, maka dia memaksiati Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'an. Barang siapa mentaati pemimpinku, yaitu pemimpin kaum muslimin, maka dia telah mentaatiku. Wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa memaksiati pemimpinku, yaitu pemimpin kaum muslimin, maka dia telah memaksiati diriku. Ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya tentang wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang tidak mau taat itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fil lafzi muslimin wa man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amir faqad asani. Wa qad bawwaba al-Bukhari rahimallahu ala hadzal hadits fi kitabil ahkam min sahihi faqal babu qaulillahi ta'ala atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Imam Bukhari membuat bab, dan Imam Bukhari dikenal ilmunya ada pada bab-babnya dalam Sahih Al-Bukhari, fiqhuhu fi tabwibihi, kata para ulama, fikihnya Imam Bukhari, ilmunya, kepandaiannya Imam Bukhari dalam masalah ini, dalam masalah agama, tentunya ini dalam apa? Bab-bab dalam Sahih Bukhari-nya. Di antaranya beliau membuat bab tentang firman Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fil hadits wujubu ta'ati ulatil umur wa hiya muqayyadatun bi ghairil amr bil maksiyah. Dalam hadis, di atas ada wajib mentaati pemimpin dan itu terikat, dengan apa? Selain maksiat. Ini sudah kita bahas di awal bab ini. Wal hikmah fil amr bi ta'atim, hikmah dari mentaati mereka al muhafadzatu ala ittifaqil kalimah, menjaga persatuan kaum muslimin. Mereka tidak mau mentaati pemimpin yang itu merupakan kiat meraih persatuan yang hakiki ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, dalil yang ke-8, akhrajal Bukhari fi sahihi kitabul ahkam, babus sam'i wa ta'alil imam malam takun maksiat. Bab wajib mendengar dan taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau antum hitung dari awal, hadisnya diriwayatkan oleh banyak para sahabat dengan redaksi yang berbeda-beda. Dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik, dari Abi Hurairah, dari Hudzaifah bin Yaman. Ini luar biasa terang benderangnya pembahasan yang satu ini. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah, ya, tentang 6 prinsip Ahlus Sunnah, prinsip Islam yang terang benderang, di antaranya masalah yang satu ini. Namun, ya, meskipun terang benderangnya seperti ini, namun masih banyak ya ahli al-bidah, terutama dari kelompok harokiyin atau yang semisal dengan mereka, yang menyelisih, bahkan yang menyebarkan hadis-hadis ini, yang menyampaikannya kepada umat, dituduh antek pemerintah dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Rasul SAW, isma'u wa ati'u, dengar dan taati. Wa in istu'mila alaikum abdun habashi, meskipun dari pemimpin, meskipun pemimpinnya dari budak Ethiopia, ka'anna ra'sahu zabiba, seolah-olah apa? Ya, kepalanya itu zabiba, seperti kismis, ya. Artinya dari budak hitam yang keriting rambutnya. Ini seperti dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, meskipun dari budak Ethiopia, pemimpin tersebut wajib didengar dan ditaati. Selama dia muslim, selama perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Dan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan juga ulama yang lain, di antara makna meskipun dari budak Ethiopia, maknanya meskipun dia seorang budak yang berhasil mengkudeta pemimpin yang awal yang sah, kalau sudah berkuasa, sudah menjadi pemimpin, wajib didengar dan ditaati. Ini bantahan kepada sekelompok orang yang mengatakan kita wajib mendengar dan taat kalau pemimpinnya itu dipilih lewat jalur yang syar'i. Kalau tidak syar'i pemilihannya, tidak wajib didengar dan ditaat. Ini syubhat ahlul bidah. Kita bantah, Ahlus Sunnah membantahnya dengan sabda Rasul, meskipun dari budak Ethiopia. Tadi, budak Ethiopia secara asal tidak sah menjadi khalifah. Namun kalau dia sudah berkuasa lewat kudeta, wajib didengar dan ditaati. Ya. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah. Ya, beliau mengatakan tadi, wasam'u wa ta'a li a'immatil muslimin wa amiril mu'minin al-barri awil fajiri. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, yang baik maupun yang fajir. Wa man waliyal khilafah wastaman nasu alaih wa radu bihi. Entah dengan cara manusia ridho kepada pemimpin tersebut, artinya lewat jalur yang syar'i. Wa man ghalabahum bisayf, ataupun yang berkuasa lewat jalur kudeta dengan senjata. Kata Imam Ahmad, wajib didengar dan ditaati. Ini makna daripada meskipun dari budak Ethiopia atau dari budak Habasyah. Nah, ad-dalilu tasi' dari Ubadah bin Samit. Ini beda lagi perawinya dari sahabat Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi luar biasa. Hadis-hadis tentang asam wa ta'ah, banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Cuma di sini ada tambahan 2 poin yang paling penting, yaitu baya'nahu. Ya, kami membaiat siapa? Pemimpin kaum muslimin. Maka dari sini kata para ulama, baiat itu hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Bukan untuk ustadz, bukan untuk kiai, untuk habib, atau untuk ketua ormas, ketua pengajian, tidak ada. Ya, baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Para sahabat hanya membaiat al-khulafa ar-rasyidun, membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Tidak ada sahabat Rasul membaiat Abdullah bin Abbas karena beliau ahli tafsir, tidak ada. Tidak ada sahabat membaiat Abu Hurairah karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, tidak ada. Tidak ada para ulama membaiat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada. Ya, yang dibaiat hanyalah
ulil amri, pemimpin kaum muslimin, entah itu khalifah, raja, ataupun presiden yang menguasai negeri kaum muslimin. Kemudian poin tambahan dalam riwayat Ubadah bin Samit, illa antara kufran bawahan. Tidak boleh memberontak kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Ya, ini batas akhir. Ya, kalau dia masih muslim, tidak boleh dikudeta. Yang boleh dikudeta siapa? Kalau dia sudah kafir, entah murtad, pindah agama, atau dia melakukan pembatal keislaman dan divonis kafir oleh ulama ahli sunnah. Bukan oleh orang-orang yang jahil namun ngelama. Bukan oleh kelompok khawarij. Ya. Meskipun ditambah dengan syarat-syarat yang lain. Ya, sekali lagi, hukum asal tidak boleh mengkudeta pemimpin kecuali kalau kafir. Syarat yang kedua, kalau kaum muslimin punya kekuatan untuk memberontak. Ya. Dan yang ketiga, pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Kalau ditimbang oleh para ulama, oleh para tokoh-tokoh kaum muslimin, memberontak banyak maslahatnya, maka ya dibolehkan memberontak. Namun dengan tambahan syarat yang keempat, harus ada penggantinya. Ya, artinya siap untuk menggantikan pemimpin yang kafir tersebut. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa dalil lagi tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Jazakumullah khairan Ustaz, mungkin ada nasihat sebagai ikhtitam Ustaz. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ijtahidu fi talabil ilmi. Rajin-rajinlah dalam belajar ilmu agama, terutama dalam bab al-aqidah. Dan ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Ya, betul-betul karena Allah. Belajar agama, belajar tentang akidah, dan ikhlaskan dalam kita berpegang teguh dengan akidah. Ya, berpegang teguh dengan akidah, ini sama dengan ibadah. Tidak akan diterima kecuali dengan dua syaratnya. Ikhlas dan mutaba'ah. Akidah nggak akan diterima kecuali dengan mutaba'ah. Tapi nggak cukup mutaba'ah saja, harus dengan ikhlas. Jangan sampai naudzubillah min dalik ikut akidah salaf karena tren, ikut akidah salaf karena banyak lagi pengikutnya dan seterusnya. Naudzubillah min dalik. Ikhlaskan lillahi ta'ala dalam belajar akidah salaf, berpegang teguh dengan akidah salaf dalam berdakwah kepada akidah as-salaf, dan banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah agar bisa memahami akidah ini dengan yang sebaik-baiknya dan bisa berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.